الله 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 ما لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, perhatikan sedikit waktu. Pikirkan sedikit menyambung dari apa yang Al-Fakir sampaikan kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang diuji adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, kalau orang tidak mengarungi ketakwaan, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan ujian. Al-Mu'minun al-Firman ayat 28. Syaitan rajim. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahi allazi najjana minal qaumidz zalimin. Di saat kita ada dalam satu ujian, ini diumpamakan sebuah kapal, kita masuk ke dalamnya, kita berlayar mengarungi lautan luas, kemudian datanglah tsunami, datanglah ombak yang besar, ya, datanglah angin puting beliung. Di saat itu Allah menyelamatkan kita.
ya, menyelamatkan keadaan kita. Allah berikan solusi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia orang yang mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Allah surutkan lautan, Allah tenangkan lautan, ya. Allah berikan jalan kepada dia, sehingga dia selamat, ya, dalam pantauan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini diselamatkan Allah daripada kejahatan orang-orang. Ujian tuh banyak. Ya, Al-Baqarah 155, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, ya, lapar, ya, wa naqsim minal amwal wa anfus wa thamarat, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Kekurangan harta benda, miskin, papa, kekurangan jiwa, lelah, letih, bingung, ya, kita selalu begitu, kebingungan, ragu, stres, kok miskin sekali, nah gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi Allah berikan solusi kepada hamba ini jika dia orang-orang yang beriman kepada Allah. Wathamarat, buah-buahan. Di sini ketenangan jiwa yang tidak ada, ketenangan yang jauh, ketentraman hati yang jauh, tambahan-tambahan, pernak-pernik kehidupan yang kurang, ya. Ini bisa kita hadapi, biasa kita hadapi sebagai orang beriman itu seperti itu. Tapi orang yang bertakwa diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, basyiris sabirin. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersabar, yang selalu mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Selalu di jalan itu, tidak keluar dari sana. Dia yakin Allah akan tolong dia. Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Allah akan kirimkan bala tentara langit. Allah akan kirimkan orang-orang beriman bersamanya. Ini kita tidak boleh ragu dengan hal seperti ini. Kita yakini bahwa ini adalah salah satu keutamaan daripada orang-orang bertakwa. Keyakinan yang seperti itu, gitu. Ada nggak kita keyakinan seperti itu? Yakin nggak kita seperti itu? Yakin nggak kita orang beriman bahwa kita dilindungi Allah? Itu dulu. Punya nggak kita keyakinan itu? Ya. Jangan sampai kita nggak punya keyakinan itu. Hidup kita kosong, melompong. Ya, nggak punya harapan kepada Allah, putus asa. Hah? Ini bukan kriteria daripada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika sampai beberapa hal, beberapa waktu kita didera ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ingat kembali kepada Allah. Kita ingat kepada Allah bahwa Allah pasti akan berikan solusi pada kita jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Baqarah 156 buka, allazina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang bila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Coba gitu kan, kalau kamu ada masalah pusing pening, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk mati aja, enggak untuk mati saja, untuk seluruh masalah, seluruh musibah, seluruh keadaan kamu bisa mengucapkan doa itu. Semua dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Karena keadaan ini fitnah, kemarin kan al-fitnah tu asaddu minal qatl. Fitnah itu diarti kalau kamus Majelis Ulama Indonesia itu kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi fitnah di sini ini bukan fitnah yang kadang-kadang mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Enggak hanya itu. Fitnah ini maksiat kepada Allah. Fitnah ini maksiat, mulai kedengkian, kesombongan, ya, kesyirikan kepada Allah. Itu lebih ngeri daripada melakukan perilaku membunuh orang atau membunuh nyawa. Lebih besar dosanya, gitu ya maksudnya ya. Jadi kembali ke sana, kembali ke arah sana. Enggak usah jauh-jauh kita. Ada masalah, ada gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan Allah tolong orang yang seperti itu. Sudah kamu coba? Belum coba kau coba. Walaupun kita bukan mencoba-coba di sini, tidak.
Tapi lakukan yang seperti Al-Fakir biasa lakukan itu. Insya Allah pertolongan Allah dekat. Nggak jauh sama kita. Ya. Benar ayat 157 Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Ya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa? Yang kalau ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini guidance Al-Quran ini. Allah tentukan semua. Wahai anakku, kita sudah menjalani ketentuan Allah. Allah tahu lemah. Allah berikan dua ketentuan, hak dan batil. Allah tancapkan dalam hati kita. Mana yang kita pilih. Supaya kita tidak salah pilih. Wahai anakku, buka Al-Quran. Tekuni Al-Quran ini sejam 2 jam. Maafkan Nabi Al-Fakir ada kegiatan sebentar. Tapi pikiran saya ada di sini. Rasa-rasanya jiwa saya ada di sini. Memang saya merasa di sini. Ya. Merasa di sini. Kenapa? Karena kecintaan kepada umatnya Rasulullah. Kecintaan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Cinta ini menyemangati. Mahabbah itu menyemangati kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang punya cinta sangat tidak punya masalah. Ya coba itu. Hah? Ya, apapun yang jelek dilihat cinta jadi baik. Ya, lihat toilet pun terasa kayak kamar hotel mewah. Padahal toilet karena cinta. Ingat dengan kekasih. Bagaimana kok cinta kepada Allah wa Rasul? Semua terasa indah. Bisa dimulai dengan apa? Mulai dengan hukum-hukum Allah, tegakkan hukum Allah yang ringan-ringan. Jangan kaku-kaku, jangan apa-apa nggak boleh, haram-haram, nggak usah. Ya, lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Semua karena Allah. Perbaiki niatmu, ikhlaslah ibadahmu, ya, dan sampaikan yang hak. Itu pasti akan menang. Ya. Kemudian Al-Baqarah 216, kau buka Al-Baqarah 216. Al-Fakir, ya, Habib tidak akan lama-lama. Sedikit waktu saya ambil, kan sudah terlalu malam. Saya bisa tanya jawab. Ya. Buka Al-Baqarah 216. Lebih diperjelas lagi di sini. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kita senang dengan sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu enggak baik buat kita. Ya untuk apa kita dekati itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Diwajibkan berperang. Berperang itu apa? Penggal kepalanya orang kafir gitu? Bukan, wahai anakku. Hancurkan kesombonganmu dulu. Hancurkan ya hawa nafsumu yang menggebu-gebu. Hancurkan nafsul lawamah ada dalam dirimu. Hancurkan nafsu syaitaniyah ada dalam dirimu. Bangkitkan nafsu mutmainnah dalam jiwamu. Sudah ada. Allah tempatkan di sana untuk kamu memilihnya, bukan kamu buang. Nafsu ghirah, kasih, ya, kesenangan, kecintaan kepada sesuatu itu wajar. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia kita berpijak di dunia ini dengan sejuta rasa. Sejuta rasa. Rasa cinta, rasa kasih, rasa senang, gembira, tangisan. Ya, rasa bingung. Semua Allah tancapkan di hati kita dengan ribuan rasa. Tapi kalau kalian punya rasa cinta kepada Allah wa Rasul lebih daripada semua rasa itu, maka kalian akan menguasai hati kalian. Ya, menguasai pikiranmu, akalmu. Ya, maksudnya hatinya menguasai akal pikiran kita. Sehingga kita selalu di siratal mustaqim. Belajar itu gampang. Ya, melaksanakan amal juga mudah. Jangan dipersulit. Allah berikan, Allah tebarkan kebaikan di muka bumi.
hasanah yang banyak buat manusia, buat hamba Allah. Kenapa kita mempersulit diri? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, terus kenapa kita menyanyiakannya? Seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya, dipahami itu. Bisa saja kita suka sesuatu, tapi kata Allah ini tidak baik buat kamu. Jangan kau melangkah ke sana. Ya. Lawan hawa nafsumu itu. Jangan kau menerjang yang maksiat kepada Allah. Jangan. Beloklah kau ke kanan, wahai anakku. Jangan ke kiri. Terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kau cari, jangan kebingungan. Enggak ada masalah dengan dunia ini. Allah ciptakan sebagai terletak, kata orang Jawa, terletak jembatan menuju Allah. Terletaknya itu punya keretak namanya terletak. Ya. Bunyi keretak. Jadi hati-hatilah dalam lewat terletak. Bisa jebol. Ya. Ya, lebih banyak puasa. Kalau gemuk gendut, terletaknya aja jebol karena keberatan badan. Ibaratnya seperti itu. Ya. Tidak punya khawatir sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya khawatir dia akan terjerembab jatuh ke dalam nerakanya Allah. Neraka itu sesuatu yang wajib ditakuti. Nikmat Allah, surga Allah, sesuatu yang wajib kita inginkan. Ini Al-Quran. Walaupun kita bukan mengharapkan hanya itu saja. Keridhaan Allah wa Rasul, bertemu Rasulullah, bertemu Allah di surga itu lebih kita harapkan daripada semua itu. Tapi itu jalan. Tanpa surga gak ketemu sama Rasulullah. Tanpa surga gak ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham itu. Ya. Kemudian Al-Baqarah 286. Sini Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang yang sesuai dengan kesanggupannya. Ojo khawatir diuji oleh Allah anakku. Kamu tidak akan diperberat sama Allah. Allah sudah tahu liang hatimu segede apa, segede kelereng, segede cangkir. Ya. Segede apa ember. Allah sudah tahu. Kenapa kita ragu? Semua berarti kita tidak meminta diuji. Enggak. Siapa yang berani diuji sama Allah? Siapa yang berani? Tidak meminta ujian. Tapi tetap kita harus melewati aral melintang. Supaya tahu kualitas iman. Supaya tahu apa itu emas. Apa itu loyang. Yang mana emas. Yang mana loyang. Sama-sama kuning. Ya, ini harus pahami nih. Jangan khawatir dengan ujian Allah berikan. Karena itu pasti. Kau khawatir atau tidak, kau pasti akan datang pada saat kau akan menemuinya. Dan ujian paling berat, ya, kekhawatiran paling berat, yaitu kematian. Di mana saat meninggal kita kembali kepada Allah dengan segudang pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang katanya beriman kepada Allah. Ya, iman hanya mulut atau iman dengan perilaku, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi sepadan. Kamu lakukan apapun sepadan dengan apa yang kau akan dapat. Kau upayamu itu ya kamu dapat itu. Ikhtiarmu baik, maka akan dapat kebaikan. Ahsan. Ya. Ya. Ahsan. Tapi kalau kamu tidak baik, kau akan dapat sepadan seperti apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman atau orang-orang atau manusia yang katanya beriman kepada Allah atau mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isan kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini tidak asing, selalu kita baca. Untuk apa kita mencari selamat, wahai anakku? Ya, keselamatan adalah makom kesucian. Makom mahmud yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Kamu jangan khawatir dengan segini banyaknya. Makom masih tersisa banyak sekali. Masih banyak yang kosong.
menunggu kedatanganmu. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, ya kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, pahamin ya, jika kamu dapat kesulitan, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca kau doa ini, minta kepada Allah supaya ditolong Allah, diperbaiki Allah nilai amalmu, diluruskan kamu, diberikan cahaya, ditambahkan cahaya, disempurnakan cahayamu oleh Allah. Di-guide kamu, dibimbing oleh Allah melalui Nabi SAW. Dengan apa? Al-Quran ini. Kalau kita hidup dengan Al-Quran, seakan-akan kita hidup dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi ada bersama kita, dimanapun kita berada. Kalau kita memegang Al-Quran, kita mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, kita mengikuti perintah Rasulullah di hadis Nabi SAW. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rezeki, kebaikan, rezeki yang mulia, rizqun kariman bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjaga daripada maksiat kepada Allah, dijaga ketat oleh Allah supaya tidak diganggu oleh syaitan. Buka Ar-Ra'd ayat 11. Amin syaitan rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Ya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kejadian suatu kaum sebelum keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah mengendaki keburukan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Manfaat mudarat, kemarin Fakih sampaikan, dari Allah. Ada manfaat datang ke kamu dari Allah. Ada mudarat datang ke kamu dari Allah. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan. Sebagai ujian, kamu mau tidak masuk ke mudarat? Buka Al-Quran, ikuti Al-Quran. Kamu bisa sempurna mengikutinya. Sedikit kemudaratan yang kamu dapat. Sedikit. Walaupun ada, sedikit. Kalau kau ikutin Al-Quran. Karena memang itu perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Kemudian buka Al-Baqarah 214 lanjutannya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ingat ya anakku ya, jangan khawatir kepada Allah. Kamu ikutin Al-Fakir, ikutin Al-Quran, maka pertolongan Allah itu dekat kepada kita. Dekat sekali kepada kita. Ya, enak sekali, gamblang dan gampang. Ya, maka semangatlah dalam istiqomah. Makanya kalau tadi tunggu Al-Fakir sampai jam gini, Masya Allah, barokahmu banyak. Hanya menunggu sudah banyak barokahnya. Sudah banyak Allah hapus sudah dosa-dosamu. Berapa lama kau menunggu di sini? Ya, sama-sama kau menunggu di akhirat nanti insya Allah juga tidak lama. Dalam hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Paham itu, ya. Satu lagi firman Allah yang penting, ya. Ya, untuk dipahami oleh kita semua supaya kita tidak menjadi orang-orang yang selalu menolak dalam pertempuran, menolak dalam berlaku baik, menolak dalam ada keinginan ghirah dalam hati kita untuk berjuang mengalahkan hawa nafsu kita.
Maka kalau tidak ada seperti itu sama sekali, rasanya biasa-biasa aja, flat aja, bisa kategori orang-orang munafik. Buka surat Ali Imran ya, ayat 167 ya. Saya buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliya'lamal ladzina nafaku wa qila lakum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u ya. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Jika tahu cara perang, aku akan ikut. Udah diberitahu kamu, ayo istiqomah, ayo lawan hawa nafsumu sendiri, ayo bersyukur kepada Allah, ayo kembali kepada Allah, ayo di jalan terus. Bentar dulu, mikir dulu. Kira-kira untungnya apa? Faedahnya apa kalau aku ikut? Ada nggak sesuatu yang bisa aku rasakan? Nikmat apa yang bisa aku rasakan? Wahai anakku, nikmat itu akan dikaruniakan kepada Allah kepadamu yang namanya nikmat sesungguhnya di akhirat. Kalau kau ambil dunia ini bisa resiko nanti dapat dunia saja, akhirat bisa tidak. Ya, paham ya? Hum lil kufri yauma idzi aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Ya. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya. Paling berisiko adalah penyakit atau embrio kemunafikan. Ya. Ujian pasti datang. Jangan ada kemunafikan dalam hati kita. Ya, karena kemunafikan bertahan terus, dia akan proses terus sampai nanti dibangkitkan oleh Allah. Dia akan lengket dalam diri kita. Itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Usikum wa nafsi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Berikan keberkahan, kebaikan bagi semua yang hadir di sini ya Allah. Berikan kebaikan, keberkahan untuk yang hadir di sini ya Allah. Keberkahan rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Keberkahan kesehatan, keberkahan keutamaan ruku dan sujud, keberkahan kepada seluruh kebaikan ya Allah. Kami papa, bahkan kejelekan sedikit pun kami tidak mampu menghalangi ya Allah. Maka halangilah kejelekan atau maksiat yang akan datang kepada kami. Ya Allah, rahmati kami, rahmati orang tua kami, rahmati istri kami, suami kami, anak keturunan kami semua hingga yaumil akhir, hingga yaumiddin. Jadikanlah kami orang-orang bersyukur kepadamu ya Allah ya Rabb. Hamba abdan syakura, hamba abdan syakura, hamba abdan syakura. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan bagi kami semua, kesejahteraan bagi kami semua dan keturunan kami di akhirat kelak ya Allah, kesejahteraan yang abadi bersama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam di surgamu dan memandang wajahmu. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami bermohon dan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.